Ayat kedua, 11. Yehuda berkhianat dan pembuat keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian, sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Dan inilah yang kedua, yang kamu lakukan, kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan. Oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya daripadamu. Amin. Yang ke-14, Ya. dan dari kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. 15. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi, jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. 16. Sebab Tuhan datang untuk menghukum. Kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menyusahi Dia? Dengan cara kamu menyangka, setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan, kepada orang-orang yang demikianlah Ia berkenan. Atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum? Ayat 3. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu hendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. 2. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya, dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri, sebab ia seperti api tukang pemurni, logam dan seperti sabun tukang penatu. Ayat 3, ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia akan mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. 4, maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. 5, aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang berzina, dan orang-orang yang bersumpah dusta terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, janda dan anak piatu, dan yang mendesak ke samping orang asing, dengan tidak takut kepadaku, firman Tuhan semesta alam. Amin. Bu Kelly. Pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan bait Allah. Ayat 6, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Ayat 7, sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Ayat 8, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus?
Sophie, Iya, benar Ibu. Ayat 9, ayat 9, kamu telah kena kutuk tetapi kamu masih menipu aku, dan kamu sel- seluruh bangsa. 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkat-tingkat langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. 11, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Amin. Ayat 12, maka segala bangsa akan menjemput kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Kemenangan terakhir bagi orang benar. Ayat 13, bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Ayat 14, kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Amin. 15. Oleh sebab itu, kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. 16. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan mendengarkannya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. 17, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihi mereka sama seperti seorang yang menyayangi anaknya yang melayani dia. Amin. Kembali Ayat ke ya, saya ya Ibu Joli. Ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Maliaki 4. Hari Tuhan, ayat 1, bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Ayat 2, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Amin. Ayat 3, kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. 4, ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku di Gunung Horeb, untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. 5, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. 6, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Amin. Amin. Ibu, kita akan bersaat sejenak. Kemenangan terakhir.
Baik, Ibu-ibu, kita sudah selesai membaca dan merenung. Silakan bagi yang punya rema, monggo atas pembacaan 4 pasal kita ini. Silakan, siapa mau memulai? Bu Ellen, Bu Marina, Samagi atau Bu Tinting, Gabriel, Bu Lampita, Bu Tika, Bu Linda, Bu Eti, Bu Herlina, Bu Risa, Ibu Lili boleh, Ibu Kelly, Taufik, Dorea, tidak, monggo. Bu Lampita mau coba? Saya coba ya Bu ya. Oke. Haleluya. Maleaki, susah banget ya. Maleaki 3 ayat 10 Bu. Maleaki 3 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Ayat 10 tadi. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam apakah aku telah membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Di dalam Malaki 3:10 ini di sini Tuhan memaksa bukan ya menetapkan bahwa di zaman Perjanjian Lama kita harus membawa persepuluhan yaitu 10% dari hasil seluruh pendapatan kita dan kita serahkan ke dalam pembendaharaan yaitu ke Bait Allah. Ya itu tujuannya itu untuk menopang kehidupan imam dalam pelayanan Tuhan. Jadi Tuhan benar ya mengatakan bahwa bawalah seluruh persepuluhan ke rumah pembendaharaan. Jadi tetapi Tuhan bilang kalau kita setia, tapi waktu itu pada zaman Perjanjian Lama ya, kalau setia melakukan yang Tuhan katakan ini, Tuhan minta ujilah aku katanya. Tuhan mengatakan ujilah aku. Karena ketika ketetapan ini atau persepuluhan ini dilaksanakan, Tuhan membuka tingkap-tingkap mereka sehingga mencurahkan berkat yang mereka terima yaitu dari 10% yang mereka berikan itu mereka akan mendapat berlimpah-limpah bahkan sampai melimpah ruah gitu, saking banyaknya gitu ya. Itu dijanjikan Tuhan bagi umatnya yang atau pada zaman Perjanjian Lama itu dijanjikan Tuhan bahwa mereka yang memberikan, bahkan Tuhan bilang ujilah aku kata Tuhan gitu. Tetapi pada zaman Perjanjian Lama ini kita lihat bahwa itu mengarah kepada berkat jasmani ya, bekas jasmani yaitu ketika taat kepada aturan yang Tuhan berikan mendapat berlimpah-limpah. Jadi diberkati mereka secara jasmani. Tetapi saya lihat di zaman Perjanjian Baru kita yang kita dapatkan adalah berkat rohani yang akan kita dapati yaitu damai sejahtera dengan sukacita. Itulah perbedaan antara Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru di dalam persepuluhan. Di dalam Perjanjian Lama itu kan persepuluhan, tetapi kalau di zaman Perjanjian Baru itu bukan persepuluhan, tetapi kerelaan kita memberikan kepada pekerjaan Tuhan atau kerelaan kita untuk memberikan walaupun kita mau 10%, 20% atau berapapun, tetapi bagaimana kerelaan kita memberikan untuk pekerjaan Tuhan. Demikian Ibu Yoli, Tuhan berkati. Baik, terima kasih Bu Lampita ya. Jadi persepuluhan di masa kini itu menyangkut
keikhlasan ya, keikhlasan hati kita dalam memberi. Nah, ngomong-ngomong soal berkat nih, saya jadi ingat mau bagi rema. Saya tuh punya rema di Maleakhi 2 ya. Jadi di Maleakhi 2 di sini di Maleakhi 2 ini mengenai perceraian ya. Jadi Tuhan memarahi Israel karena kawin campur dan perceraian. Jadi saya ambil ayat aja misalnya di 15, di situ ada kata-katanya Tuhan mengatakan, "Jadi jagalah dirimu." Ya, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan ini, keturunan ilahi? Jadi jagalah dirimu. Itu saya garis bawahi. Lalu di 16, sebab aku membenci perceraian, ya. Terus di bawah lagi dikatakan, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Nah, saya membaca di awal gitu ya, mengenai berkat yang kemudian itu menjadi kutuk. Nah, coba kita refleksi pada diri masing-masing gitu ya. Ini tadi yang terkait ini tadi, jagalah, kita menjaga kekudusan diri kita. Kita menjaga hati kita supaya kita itu tidak berkhianat. Nah, begitu. Nah, ketika misalnya kita tidak menjaga diri kita, ketika kita tidak menjaga kekudusan diri kita, ketika kita tidak setia dengan pasangan kita, demikian juga sebaliknya. Saya melihat bahwa ada berkat yang kemudian memang Tuhan ambil. Ya, berkat kita itu sebenarnya semua ada. Kemudian akhirnya karena ulah kita sendiri, kita tidak menjaga diri, tidak menjaga kekudusan diri, ya di ayat di sini katakan akibatnya berkat itu semua menjadi hukuman atau kutuk. Nah, itu mungkin bisa menjadi menjadi refleksi kita seperti Yohanes 10 ayat 10 gitu ya. Si jahat itu mencuri, membinasakan dan membunuh, kan seperti itu ya. Dia mengambil damai sejahtera kita gitu. Nah, apa yang diambil? Nah, dalam hal sini karena kita berbicara mengenai kawin cerai, seharusnya kalau kita menjaga kekudusan diri kita, seharusnya ketika kita menjaga keharmonisan di dalam rumah tangga kita, kita tidak melakukan pengkhianatan, saya percaya berkat itu tidak akan pernah hilang. Tuhan sudah sediakan semuanya, berkat terutama sukacita tadi ya. Sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan, keharmonisan, semua itu ada, Tuhan kasih. Tetapi ketika kita melanggar itu semua, berkat yang tadinya sudah Tuhan sediakan, akhirnya itu berubah menjadi kutuk. Nah, kutuknya itu apa? Kutuk itu kan hukuman ya. Yaitu berubah tadi itu tadi. Akhirnya kita menjadi hati yang hancur. Kemudian kita menjadi bersungut-sungut. Hidup ini terasa tidak apa ya? Tidak menyenangkan gitu ya. Jadi kebalikan daripada sukacita seperti itu. Itulah kutuk itu ya. Kutuk itu kan bukan seperti misalnya ini banyak. Hati yang tidak damai sejahtera itu juga bagian dari hukuman atau kutuk seperti itu. Jadi saya melihat di sini bahwa Tuhan sendiri tidak suka dengan orang yang tidak bisa menjaga dirinya. Dia tidak suka perceraian. Dia tidak suka dengan pengkhianatan. Seperti itu. Itu aja sih ibu-ibu. Itu untuk kita sama-sama merefleksikan diri untuk bisa menjaga diri kita ini tetap menjadi setia. Bukan hanya kepada pasangan saja pastinya ya, tetapi juga kepada Tuhan. Itu aja, terima kasih. Saya sendiri ya. Karena tadi berkat, bulan kita bicara berkat, saya jadi baca berkat yang jadi kutuk. Baik, silakan ibu-ibu lain. Saya sambung, Bu. Ya, Bu Eti. Firman yang Ibu tadi bawakan, itu juga yang jadi berkat buat saya malam hari ini. Di ayat 6, di pasal 2 ayat 16 ini. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Ini luar biasa sekali. Tuhan mengingatkan kita sampai ke sedetil-detilnya ya. Padahal dari awal ketika Musa didesak oleh orang-orang untuk bisa mengeluarkan surat perceraian, bukan sampai Musa berkata itu karena kedegilan hatimu gitu ya.
Padahal itu bukan keinginan Tuhan untuk kita bercerai gitu. Ketika saya mengalami hal ini dari awal pernikahan sampai saat ini, sebagian ibu-ibu tahu kisah saya. Lucu juga, menikah muda. Sampai hari ini saya bisa tetap eksis di dalam rumah tangga, walaupun berbagai macam tantangan rintangan yang saya hadapi, masalah khususnya perbedaan adat dan budaya, apalagi saya dulunya Muslim, masuk ke dunia baru, adat baru, kebiasaan baru, wah, membuat berat sekali. Di hati, di jiwa, di pikiran, sampai kurus kering. Tetapi, benar Bu, itu betul sekali Bu. Tetapi Tuhan baik gitu ya. Amin. Ketika kami menikah, saya tuh diingatkan Tuhan ini, pendeta ketika memberkati saya. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Waduh, berat banget. Itu Tuhan berbicara langsung ke saya. Berarti saya nggak bisa cerai dong. Gitu kan? Aduh. Ya sudahlah, saya terima. Itulah ya, saya rada memuji diri saya sendiri. Saya tuh setia gitu. Amin. Bagus. Harus keren. Setia nih. Ini perlu ini kan nih dihayati siang malam sore pagi nih. Kita mah istri-istri yang setia tuh Ibu Eti. Iya, udah kelihatan dari wajah pertamaku melihat Ibu Eti ini. Banyak yang harus ku ambil nih Bu Juli. Lanjut Ibu Eti. Bu Etinya, karena dia menjadi diri sendiri, yang malu sendiri kan itu. Iya, lanjut Bu Eti. Seru nih. Ya, itu baper sendiri. Nggak usah malu, Ti. Kalau memang setia, ya setia. Good. Puji Tuhannya ibu-ibu yang setia sampai akhir ya. Ya. Khususnya wanita-wanita yang sudah menjalani pernikahan puluhan tahun, tetap setia, saling menopang satu dengan yang lainnya. Tapi ketika saya merasakan kebaikan Tuhan tuh dulu ya, itu saya tetap terngiang-ngiang firman Tuhan itu. Rasanya dipaku di hati saya, terpatri gitu. Saya mau begini, mau begitu pun ini nggak bisa cerai. Jadi kalau misalnya saya mau cerai, berarti itu karena nafsu dunia saya yang ingin mementingkan diri saya sendiri. Ingat bahwa ada anak-anak sebagai tanggung jawab saya. Waduh Tuhan, saya bilang, saya harus jalani ini sampai kapan gitu. Tapi saya pulihnya dengan firman Tuhan juga. Dengan firman Tuhan ketika ada seseorang memberitakan kabar baik, membuat saya terima Yesus, membuat saya bertobat. Di situ saya menangis terseduh-seduh sampai lama. Ketika sudah saya menerima Tuhan Yesus, itu saya baru bisa menerima diri saya apa adanya. Saya mengucap syukur sama Tuhan. Sampai hari ini Tuhan tetap buat saya tetap berdiri tegak bersama Dia. Dia yang memampukan saya untuk saya bisa menjalani hari-hari hidup dengan penuh kebaikan Tuhan. Jadi di segala keadaan saya mengucap syukur, Tuhan baik. Apa yang sedang Tuhan rangkai di hidup saya, itu Tuhan mau saya kuat. Tuhan mau saya tetap setia. Tuhan mau saya tetap memuji Dia. Jangan keluar dari jalannya Dia. Saya berterima kasih sekali dengan seorang hamba Tuhan itu yang membuat saya bisa terima Yesus, yang membuat saya bisa bertobat sampai hari ini. Luar biasa kebaikan Tuhan yang bisa saya nikmati sampai saat ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Ibu. Itu berkat dari saya. Terima kasih Tetap Bu Eti. setia. Amin. Jangan berkhianat. Bu Eti, Jangan berkhianat.
Kalau soal setia Amin. sih kita setia ya, cuman menjalaninya itu ya. Nah, Menjalaninya berat. itu. Kalau setia sih setia, Jalan itu Ya, susah menjalaninya gampang. itu Nggak loh. apa-apa Aduh, Ibu Joli, berdarah-darah kalau hatinya nggak ya. bisa, Bu Joli kalau nggak bisa jalan sendiri pakai sepatu roda. Begitu ya. Jadi Sampai kapan selancar ya Bu ya. iya Bu Joli. Bu Oke. Joli aku mau menambahkan Baik. Tadi Ibu Eti bilang menambahkan dari Joli episode 1, Ibu Eti Iya. menambahkan juga jadi episode 2, aku episode 3 ya, Oh. tentang perceraian, tapi aku sedikit aja kok. Yang aku mau lihat di sini, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Jadi yang aku lihat terima di sini, Tuhan sangat benci perceraian karena di mana Tuhan tuh sangat menyayangi kepada umat-umatnya di dalam satu persatuan. Teristimewa Tuhan tuh sangat menyayangi akan keluarga. Itu yang pernah saya dengar juga dari khotbah dari Ibu Deborah Kristanto. Saya mendengar begitu pada waktu itu saya, oh iya nomor satu Tuhan sangat menyayangi satu keluarga inti. Ibu Deborah bilang gitu, makanya Tuhan tuh benci perceraian. Nah, jadi di sini seperti Ibu Eti bilang, Ibu Eti itu memang sudah menjalani yang sulit ya. Dia saking sulitnya sampai ketawa tuh. Karena dia ketawa itu dia menang. Benar nggak Bu Eti? Dia bisa menang. Dia bilang lain bahasa, lain adat, lain suku. Waktu kami pernah perjalanan ya Bu Eti ya, dari mana ke mana tuh kan kami pernah satu bangku ya. yuk. Satu Bu Eti Ya, mencerita itu. Aduh Bu Linda, pegang tanduk aja saya nggak ngerti. betul. Saya nggak mengerti Bu Linda, pegang tanduk aja saya nggak tahu. Saya bilang jangankan Bu Eti, yang orang cangkokan, saya aja yang asli kagak ngerti. Nggak ngerti. Dulu saya mau bercerita saya di Sumatera Bu Joli mata bengkak-bengkak terus ulos mestinya taruh di kanan, ini taruh di kiri, habis saya dimarahin. orang-orang 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 suku kita di sana, tapi lama-lama aku mengerti ya. Orang saya mau belajar bahasa Batak, ada salah sedikit, nggak usah kamu ngomong pasir katanya. Aduh, nggak bikin semangat nih, persis dia kayak si Goliat nih. Nggak bikin nggak semangat nih, nggak kayak si Daud nih, memuji menyembah terus. Aku sampai kalau udah ke dokter, udah Bu Linda pulang Jakarta, kamu stres katanya. Aku kalau ingat itu memang betul lah. Jadi kembali lagi kita ke perceraian ini. Jadi aku tuh tadi senang sekali Bu Eti cerita begitu. Yang aku banggakan karena Ibu Eti itu nggak satu suku, tidak satu budaya. Aduh, Bu Eti memang aku angkat jempol nih 2 nih Bu Eti. Yang di bawah nggak usah ya, yang di atas aja. Apalagi katanya dia bercerita Bu Eti kalau nggak salah sama mertua ya. Tinggal sama mana? Iya. Betul, Mbak. Tuh kan, betul-betul lah Bu Eti ini Dididik patut. keras. Iya, dididik keras. Sampai dia bilang Bu Linda, mereka udah belum siap-siap mau ke gereja, saya siap duluan. Aduh, luar biasa. Dia bercerita lagi di bus itu Bu Joli, aku sampai nggak sempet makan kue apa tuh waktu itu. Bu Eti ketawa. Iyalah, makanya kita bersuka cita karena di mana Tuhan mengasihi satu keluarga inti. Amin. Makanya Tuhan mengeluarkan satu hukum bagi dia. Saya tidak suka perceraian. Amin. Kata Tuhan bilang gitu. Kiranya biarlah kita semua di sini juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Bukan saja di dalam perceraian, tapi di semua perintah Tuhan dalam Injil ini. Amin. Oke, terima kasih teman-teman. Shalom. Terima kasih Bu Linda, bikin kita juga agak tersenyum-senyum ya. Silakan siapa mau lanjut lagi? Silakan. Bu Ellen. Joli. Yo. Ya, saya
dari pembacaan ini Maleakhi 1 sampai dengan 4 ya, yang saya ambil benang merahnya itu adalah bahwa kita diajarkan untuk hidup kudus gitu. Jadi kudus di dalam kita beribadah, kudus di dalam pernikahan kita, terus apa yang harus kita lakukan itu semuanya harus baik, harus jangan yang menyimpang gitu ya. Itu yang saya dapatkan. Dan tadi kalau Ibu Joli, Ibu Eti dan Ibu Linda mengatakan mengenai pernikahan gitu ya. Jadi kita sebagai perempuan sering bahkan 80% ya, makhluk yang lemah, yang teraniaya, yang bisa diperlakukan seenaknya gitu ya. Tapi ternyata Tuhan membuat kita di balik kelemahan kita ada kekuatan. Kekuatan yang tidak bisa didapatkan di makhluk yang bernama lelaki atau makhluk laki-laki itu ya. Oke. Nah, yang saya ambil di sini, saya dapatkan rema itu di Maleakhi 1 ayat 8. Nah, di sini waktu tadi membaca itu saya tertegun dan saya jadi terhenyak, kaget gitu ya. Di sini firman-Nya mengatakan bahwa apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Nah, di sini saya dari tadi itu hati saya kayak ditusuk gitu ya. Itu firman Tuhan, pedang bermata dua ya. Saya jadi berpikir bahwa Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia. Kita tahu bahwa Tuhan itu kudus. Berarti di awal Tuhan itu menciptakan kita segambar serupa Dia, artinya kudus. Kita diciptakan kudus oleh Tuhan. Dan di firman Tuhan juga ada di Imamat ya, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tadi saya mikir, Tuhan ini maksudnya bagaimana gitu. Ternyata semua yang kita lakukan itu harus kudus. Jadi Tuhan itu mengajarkan kita gitu, melalui firman-Nya ini bahwa Tuhan jadikan semuanya tuh untuk kita. Apa yang kita minta selalu Tuhan berikan. Cuma kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita mau, itu karena Tuhan melihat ke depan gitu. Kalau kita pertama kita minta yang grade A, tapi terus ternyata Tuhan memberikannya yang grade B gitu. Nah, mungkin ada rencana Tuhan yang kita nggak tahu ke depannya, bahwa kalau kita mendapatkan grade A, nanti 5 tahun yang akan datang kita akan menjadi sombong, melupakan Tuhan. Nah, kalau kita sudah sombong, melupakan Tuhan, pasti yang datang menimpa kita, karena Allah itu adil, adalah kesusahan. Dan Tuhan nggak mau anaknya yang sudah diberi itu mengalami kesusahan di kemudian hari. Makanya Tuhan turunkan grade-nya, kita menerima grade yang B.
Nah, di sini Tuhan ini mengajarkan kita betul-betul bahwa kita harus memberikan kepada Tuhan apapun. Jadi bukan hanya persembahan perpuluhan, tapi memberikan hidup kita ketika kita bangun tidur, itu kita menggunakan, menikmati nafasnya Tuhan. Saya itu seminggu ini ya, saya itu terkesan sekali dengan firman Tuhan. Lupa ayatnya gitu ya, tapi firman itu mengatakan bahwa hidupmu tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Jadi saya begitu dapat firman itu, bahwa saya sudah mati, kamu sudah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Jadi kita ini bersama Kristus ada di dalam Allah. Begitu saya ada 2-3 hari saya merenungkan firman itu, saya terus perkatakan firman itu, Tuhan kasih rema, saya jadi takjub. Wow, luar biasa loh. Saya pikir kata-kata itu hanya terdapat di Alkitab. Di kitab-kitab lain tidak ada jaminan Tuhan seperti kata-kata yang saya dapatkan itu, bahwa hidup saya itu di dalam Kristus loh. Jadi bukan Kristus yang di dalam kita, tapi kita di dalam Kristus. Nah, jadi ketika saya mulai mendapatkan firman itu, terus ditambah lagi dari Mazmur 16 ayat 5-6 yang wah itu lebih buat saya lebih dahsyat lagi, bahwa Engkau Tuhan bagian warisanku dan pialaku. Tuhan itu warisan kita loh, bagian kita, piala kita, gitu. Jadi itu dahsyat sekali. Terus kemudian Engkau meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Jadi Tuhan menjamin bahwa kita mendapat bagian yang terbaik dan tidak ada yang bisa mengganggu-gugat. Kemudian tali pengukur dijatuhkan bagiku di tempat-tempat yang permai. Tuhan nggak pernah menjanjikan ya, dari kita baca firman Tuhan di perjanjian lama itu, tidak pernah Tuhan menjanjikan bahwa kita akan dapat tempat yang jelek. Nggak. Bangsa Israel keluar dari Mesir walaupun lewat padang gurun, tapi Tuhan menyertai dia dengan tiang awan dan tiang api. Mereka enggak kepanasan walaupun siang hari mereka berjalan di padang gurun, tapi ada tiang awan yang melindungi mereka. Pada malam hari padang pasir itu kan banyak binatang ya, ular segala macam, tapi mereka tidak digigit ular, tidak disengat, tidak dibunuh binatang liar, karena ada tiang api yang menjaga mereka. Nah, itu begitu pula dengan kita. Betapa baiknya. Jadi di ayat 8 ini saya lihat, wow. Saya merasa bahwa saya dan ibu-ibu semua, kita harus hati-hati dalam melakukan segala sesuatu. Karena apa? Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita. Dan kita juga, tadi kalau kita menyambung dengan kepernikahan itu, kalau kita kasih suami kita masak, kita kasih suami kita yang bekas, tega apa enggak? Enggak akan tega kita memberikan makanan bekas kepada suami kita. Pasti kita kasih yang terbaik. Bahkan kalau kita masak, pasti
bagian yang terbaik gitu untuk suami kita, baru anak-anak kita. Dan biasanya bagian yang jelek itu bagian kita ya. Ayamnya yang gede yang suami kita, dan kita paling nanti kalau anak-anak Leher, kita habis lehernya atau enggak cakar kakinya. ceker. Iya, itu buat suami kita aja yang memberikan kadang-kadang orang ya memberikan kita kalau suami kita lagi hang gitu kan, kita suka dapat bagiannya yang nggak benar, nggak baik. Dia suka nggak kasih bagian yang terbaik untuk istrinya gitu ya. Nah, itu aja kita harus memberikan yang terbaik gitu. Nah, ini Tuhan gitu. Di sini saya lihat bahwa saya digerakkan bahwa mulai sekarang gitu, kita harus berikan yang terbaik buat Tuhan. Ketika kita bangun tidur, kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Supaya apa? Supaya perjalanan kita sepanjang hari ini, Tuhan ada menyertai kita. Gitu. Karena ini firman Tuhan di sini mengatakan bahwa bagaimana bangsa Israel itu, dia bilang dengan cara bagaimana kami mencemarkannya ketika ditanya Tuhan di ayat pertama ya, jika aku ini Bapa, di manakah hormat yang kepadaku ini gitu. Tapi bangsa Israel bilang bagaimana cara kami menghina. Jadi mereka menyangkal kalau mereka tidak menghina Tuhan gitu ya. Padahal Tuhan melihat gitu bahwa mereka memberikan binatang, mempersembahkan binatang-binatang atau persembahan-persembahan yang nomor 2 gitu. Nah, pelajaran buat kita di Maleaki ini, Maleaki mulai dari Maleaki 1 sampai ke 4 ini luar biasa. Banyak teguran yang kita terima, tapi endingnya adalah di Maleaki 4 itu yang mengatakan bahwa hati Bapa ya, maka ia akan membuat hati Bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Jadi di sini Tuhan memberikan janji bahwa kalau kita melakukan, kita berusaha hidup kudus itu nggak gampang, susah ya. Kadang-kadang kita mau, oke Tuhan, aku ingat, aku mau hidup kudus hari ini. Tapi baru 5 menit lihat anak menyimpang, udah bawaannya udah tanduk keluar gitu ya. Culanya ikut keluar. Nah, itu susah sekali. Jadi itu makanya kita perlu Tuhan untuk Tuhan Roh Kudus mengingatkan kita terus bahwa ayo kita memulai hari dengan yang terbaik buat Tuhan, kemudian kita melakukan apapun juga memberikan yang utama itu yang terbaik itu untuk yang di atas, untuk Tuhan yang memberikan nafasnya buat kita gitu. Itu yang saya dapatkan buat ibu-ibu semuanya. Tuhan berkati. Terima kasih Bu Ellen. Terima luar biasa kasih. ya. Taruhlah Tuhan di VVIP. Very, very important di hatimu. Oke. Jadi tadi ya dari Bu Ellen itu saya tangkap begini di Roma ya. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan hidup yang berkenan kepada Allah. Nah, ketika kita sudah mempersembahkan tubuh kita, gitu ya, maka itu tadi yang tadi Bu Ellen bilang, maka ia akan membuat hati Bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapaknya, supaya jangan Bapak kita itu memukul bumi sehingga musnah. Kita tidak mau dimusnahkan ya. Jadi itu tadi, berpersembahkanlah tubuh kita
sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepada Allah. Kita terus berusaha ibu-ibu ya, karena kita tahu kita ini masih hidup dengan darah ya, daging dan darah ya. Tetapi kita terus harus memaksa diri, memaksa roh kita gitu ya. Jangan larut ke dalam kedagingan kita, tetapi kita harus bisa betul-betul setiap hari berubah menjadi lebih baik. Karena apa? Kita Amin. sudah membaca firman Tuhan. Gitu ya, saya Amin. percaya ya, kalau kita agak nyimpang sedikit, kita punya Roh Kudus yang di dalamnya memperingatin. Lo tuh lo ngomong Amin. lu ngawur banget. Nah, misalnya, kamu kok ngomongnya nyakitin orang sih? Itu ada di dalam. Kamu kok begitu sih? Itu ada kita Roh Kudus ya. Kita punya Roh Kudus di dalam yang selalu Iya. memperingati kita ya kalau kita menyimpang. Amin. Iya Apakah benar. ada lagi ibu-ibu? Iya, Herlina, kata Sister Ibu Joli. Herlina. Ya, Ibu Bu Joli, Lina. tadi Bu Ellen bilang kita harus hidup kudus. Iya benar Bu Ellen. Tapi Bu Ellen juga bilang, iya ini kita pelihara dari pagi sampai siang 11 jam 12 anak sudah berbikin macam-macam sinetron. Jadi Bu Ellen dengan tanduk sinetronnya keluar. Tapi sekarang ini kita boleh ada sinetron, tapi jangan sinetron duniawi ya Bu Ellen ya, sinetron surgawi. Amin. Iya betul sinetron surgawi, benar-benar. Iya, marahnya bukannya lagi nanti kamu gitu, tidak. Kita marahnya langsung deklarasi langsung nama anak Bu Ellen siapa? Nama anak Bu Ellen siapa? Wahyu Langsung gitu ya. kita bilang kamu Wahyu, jadi kepala bukan ekor. kamu sekarang ini dalam nama Tuhan Yesus, kamu menjadi anak yang baik, tidak lagi membuat sinetron duniawi. Ya. Kita sekarang gitu yuk. Jadi kalau kita marah langsung deklarasi. Ya, langsung deklarasi Ellen ya. Aku juga sama cucuku gini. Bu Eti juga udah deklarasi loh Bu Eti. Bu Eti deklarasinya tak simpen ya Bu Eti ya. Tak screenshot nanti itu. Ibu Eti ketawanya. Aku tadi begitu Bu Ellen bilang. Oh iya shalom Bu Kristi. Ibu Eti lagi bilang iya benar kita mau melihara. Aku sambut di hatiku. Iya Tuhan, aku sama dengan Ibu Ellen mau memelihara. Jadi kalau anak-anak sudah mulai molah ya bertingkah, kita harus katakan bahwa deklarasi. Tuhan memberkati engkau pada saat dan Tuhan memberkati engkau pada saat engkau keluar. Iya. Hai anakku, siapa namanya itu? Mama percaya mulai hari ini dalam nama Yesus perkataanmu tidak lagi sinetron duniawi. Saya pernah loh Ibu, ingat tuh karena anak ya. Saya pernah waktu itu anak saya marah sama saya. Terus saya kan ya seperti biasa orang tua sambil nyapu, saya tumpang tangan lah anak saya dalam nama Tuhan Yesus. Karena dia marah. Kau roh pemberontak keluar dalam nama Tuhan Yesus. Sambil anak saya langsung marah yang perempuan, mama ini emang aku kesetanan katanya. Oh itu saya juga begitu. Malah anak-anak malah bilang ini mestinya itu tumpang tangannya ke mama sendiri. Untung nggak pakai dupa loh itu ya, nggak pakai dupa, nggak pakai wangi-wangian itu. Ini Tuhan Yesus senang banget loh. Kayak gitu teman-teman. Iya, tahu nggak teman-teman? Ini Tuhan Yesus seneng banget loh. Tuhan Yesus sudah bilang, hai pasukan malaikat surgawi, pembawa berkat, berkati semua ibu-ibu pembaca Alkitab. Minyak urapan turun. Berkati Hertika, berkati Kristi, berkati Ellen. Sekarang ini juga pasukan malaikat pembawa berkat. Amin. Terus aku tangannya, yes Tuhan, ku terima. Memang ibu-ibu ini banyak sekali ya pencobaannya ya. Banyak sinetron. Ibu-ibu ini banyak ya. Padahal maksudnya baik kita praktek ya. Tapi apa daya coba dari respon yang kita deklarasikan dan tumpang tangan. Kalau daya dia itu yang setiap hari 4 sinetron Bu. Tapi kira-kira itu kalau kalau anak-anak lagi marah gitu ya, otomatis kan kita emosi kan juga naik gitu ya. Kita perkatakan firman Tuhan, tapi waktu kita memperkatakan firman Tuhan karena kita lagi emosi kan, intonasinya juga kan akan tinggi keras. Itu boleh apa enggak ya? Boleh apa enggak ya?
Memang Itu intonasinya ada berbeda ya. Benar. betul. Betul. Kan pasti kan menggelegar itu kata-kata. Luar Puji biasa Tuhan. ya. Iyalah, kita Malam ini betul. jangan kaget ya, ATM semuanya bertambah. Nggak tahu dari siapa, pasti dari Tuhan Yesus. Ya, break aja Aminnya ya, paling saya gede, aku aminnya paling gede, aminnya paling gede. Amin. Aminnya paling. Kata Tuhan Yesus, aku tidak memilih-milih yang terlambat masuk, yang duluan. Ibu Kristina juga terpilih. Oh, untuk kebagian mendapat ATM. kebagian saya. Ingat Amin. Bu Linda, Ingat, jangan sampai ya, sayang. yang terdahulu jadi terakhir, yang terakhir Iya. jadi terdahulu. Iya, benar itu. Bu Kristi, aduh, kayaknya nih Bu Joli mesti bikin spesial lagi Zoom nih untuk tanya jawab mengenai sinetron duniawi sama surgawi nih. Betul ya. Asli lah. Kita Ini kan benar loh. Ini benar loh. Jadi ini bisa membayangkan bagaimana sinetron di duniawi sama di surgawi. Gitu kan. Kalau kurasa di sinetron di surgawi itu pasti pakai shofar ya. Iya. Iya, betul. Pakai shofar. Itu nggak sembarangan orang bisa bunyiin shofar loh. Nggak sembarangan Iya. orang bisa bunyiin shofar itu. Betul. Iya benar Bu, makanya aku bilang itulah keistimewaannya. Jadi Ibu Ellen, sofarnya kamu jangan mulutmu ya sayang. Tapi kok di sini aku kayak malaikat maut. Gelap itu. Saya di luar. Saya nggak bisa ya. masuk. Saya nggak bisa masuk rumah karena ada yang tahlilan. Oh gitu. Kan baru pulang. Jadi saya tuh berdoa sama Tuhan. Saya berharap ibu-ibu masih ada di Zoom. Puji Tuhan ada. Tapi kok lagi bahas sinetron. Tadi aku kan lucu Ibu Ellen ya, kita semuanya tertegun. Yes, iya Tuhan. Datang Ibu Eti juga ngangguknya penuh dengan kecitraan yang tergugah hatinya. Di ujung-ujungnya Ibu Ellen berkata, kita harus kudus. Yes, bagus. Tapi ibu-ibu bagaimana kita bisa kudus? Dari pagi sampai jam 11 kudus. Anak pulang sekolah jam 12, jam 1. Datanglah. Hari ini Itu kita perjuangan itu. sama anak sih, Perjuangan. sama suami sama drama anak. Iya, tapi Kira-kira di betul, sini siapa yang betul, sudah betul lulus peperangan. perjuangan itu? Betul. Awalnya Saya mau lulus, tapi belum loh Bu Joli, mau. Jadi kalau ada mau berarti niat ya Bu Joli ya. Tapi kan ngadunya sama Bu memang Joli. Tapi kan memang harus gitu Bu Ibu. Di awal itu Iya. kita harus penuh dengan yang namanya rohani. Walaupun biasanya setelah jam 4 sore ke bawah kita jadi rohana tuh oke lah, masih oke lah. Masih ada rohnya dikit lah, oke lah, oke. Oke, masih bisa. Masih bisa. Aduh. Bulan Pita. Aku percaya kok. Masih ada Bulan sedikit Pita. pembelain diri. Bu Lampita. Saya kangen Ibu Lampita. Bu Lampita. Bu Lampita tahun depan ikut ke Jogja kan, Bu? Ya, amin. Amin. Saya baru pulang dari Roma loh, Bu, dari Roma Italia, Bu, tadi, Bu. Saya udah pamer sama Bu Eti, Bu, tadi demi Bu Lampita. Saya mencari tempat yang Bu Lampita bisa lewat kursi roda dengan nyaman dan bisa foto-foto. Ibu Kristi udah nggak kursi roda lagi besok ya, bulan 6 ya, bulan Pita ya, dia sudah aminkan kok. Iya, makanya tidak ada kursi roda. Ya, puji Tuhan. Yes, bisa jalan. Terjadi Ya, dalam nama amin, Tuhan Yesus. amin. Sudah itu. Bulan 6 Amin. saya lihat bulan Pita udah bisa jalan, loncat, Amin, foto-foto. Yes, Itu terjadi amin. bulan Pita. Bu Mensi, jangan lupa Bu Mensi. Datang ke Jogja Bu Mensi. Ya. Kalau Bu Eti mah udah pasti sampai sini, rohnya aja udah sampai sini. Bu Eti, Bu Ellen itu tuh. Udah datang dulu. Iya. Kalau Bu Jeli jangan tanya lagi, udah dari kemarin rohnya udah sebagian di sini udah. Herlina, ayo kamu yang paling muda sendiri harus datang, kamu awas nggak datang Herlina ini. Ini nanti tak bawa ini. Iya, dia abok kamu nih dari Bali tuh bawa tuh Herlina itu. Bu Herlina, Bu Mensi itu yang dari Bali cangking semua tuh bawa semua ke sini tuh.
Bu Wulan, apa kabar Bu Wulan? Aduh gila kangen gue. Kalau Bu Wulan ini Jepara sama dengan si siapa? Oh Aduh, si Rahayu. itu. Jersey, Rahayu ya. Jersey di mana tuh? Oh, Jersey di di Rahayu. Iya, dia ada PTM. Gitu. Iya, hari ini ada PTM nggak? Kok kita dengan enaknya sampai jam 20 lebih? Enggak, ada yang grup lain, ada teman-teman lain yang PTM Oh, hari ini. tapi punya Bu Joli nggak ya? Aman ya malam ini ya? Karena ini terakhir kan, apa kita kumpul terakhir. Kita kumpul terakhir ya Tuhan. perjanjian lama. Perjanjian lama Malaiki ini memang terakhir. Kita sudah berhasil melewati bertahun-tahun. Dengan perubahan wajah ya kayaknya ya. Coba deh Ibu lihat. Kristi kenapa ketawa-ketawa gitu? Itu saya nangis, Ibu. Kenapa bilang ketawa? Saya nangis, Ibu. Tapi kan kalau saya nangis keras-keras di sini, saya dikira ada sesuatu, Bu. Ini halaman orang. Oh, kasihan deh. Aduh, beneran ini saya nggak sabar ini menunggu kelanjutannya Bu Joli, Bu Jeli. Oke, baik Ibu-ibu. Ya, ini sudah selesai. Nggak ada yang ya, bentar lagi dong. Oke, kita tutup ya. Nanti setelah itu kalau mau ngobrol-ngobrol boleh. Asik. Pembacaan Malaiki, terima kasih untuk sharing rema kita yang luar biasa yang hari ini ya. Intinya kita persembahkanlah tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan berkenan, supaya hati itu tadi ya, hati Bapa kepada anak dan anak kepada Bapa, supaya kita tidak dimusnahkan di muka bumi ini. Yes, amin. Baik, Ibu Mensi bisa tutup doa, Ibu Mensi. Ibu-ibu, terima kasih. Tapi sebelumnya saya yang membawakan doa, tapi kita sama-sama berdoa untuk Bali juga ya. Bu Mensi jangan pakai ini deh kayaknya, apa suaranya pelan. Coba. Ya. Ya. Bu Juli, dengar saya? Ya, jadi sebelumnya seperti biasa Bu Juli, ibu-ibu semua kita juga angkat hati untuk Bali ya, karena sudah dari kemarin hari ini juga masih hujan ya. Semoga tidak terjadi lagi banjir yang lebih lagi. Iya. Dan berkat sekarang hujan berkat. Amin. Amin. Baik. Bagi ibu-ibu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu, untuk cintamu bagi kami, ibu-ibu pembaca Alkitab. Bapak, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah beri. Kami boleh membaca merenungkannya. Dan biarlah itu termeterai dalam kehidupan kami, Bapa. Biarlah Bapa kami diajari untuk hidup taat tunduk kepadamu Tuhan. Dan kami boleh melakukan apa yang Engkau mau dalam kehidupan kami. Engkau juga menjamah hati pikiran kami untuk kami boleh menanamkan firman dalam hidup kami untuk hidup kudus di dalam setiap langkah kami dan mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang berkenan kepadamu Tuhan Yesus. Dan juga Bapa, Engkau juga memberkati kami dalam setiap rumah tangga kami. Amin. Untuk kami terus hidup dalam kekudusan. Benar, dalam pernikahan kami, Engkau jaga Tuhan, baik suami, istri, anak-anak, dan keluarga Bapa. Ya Bapa, di situ kami percaya bahwa segala hal yang kami alami setiap hari ada di dalam kendali-Mu dalam Bapa. nama Yesus. Ibu-ibu yang ada di Zoom ini Tuhan, Engkau memberkati, beri kesehatan, kekuatan, bahkan dalam setiap usaha pekerjaan kami semua Tuhan berkati, rumah tangga, pelayanan kami semua Tuhan berkati kami, sehingga Bapa kami boleh membawa menjadi berkat, garam dan terang di tengah-tengah kami di dunia yang saat ini penuh dengan gejolak Bapa. Biarlah Tuhan Yesus Engkau mampukan kami Tuhan Yesus untuk terus rendah hati, terus melihat setiap perubahan demi perubahan dalam keadaan kami hari lepas hari Tuhan. Amin. Memperlengkapi kami dengan roh-Mu yang kudus Tuhan, agar kami Tuhan jangan lalai dan jangan tapi kami berdoa dan berdoa dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami juga mengucap syukur Engkau boleh menuntun kami dari beberapa tahun ini, kami boleh menyelesaikan pembacaan kami dari
kejadian sampai meliaki malam ini. Tuhan, apa Terima yang kami kasih. baca, kami percaya Tuhan bahwa Engkau sudah menenangkan dan sudah mengingatkan kami dari setiap pembelajaran kami, agar kami tetap terus mengandalkan Engkau dalam setiap hidup kami. Yes, Bapak, amin. Tuhan, kami membawa kota dan pasar, Bapak, di mana Tuhan beberapa minggu yang lalu kami boleh mengalami banjir, dan semua yang kami alami ini Tuhan, Kasih-Mu Tuhan. ini adalah alam berbicara mengenai apa yang ada di muka bumi ini, terutama di kota Denpasar. Kiranya Tuhan sendiri menjadi pelindung kami, penolong kami yang ada di kota Denpasar. Jauhkan kami dari segala mara bahaya Tuhan. Walaupun saat ini dalam keadaan kondisi yang tidak memungkinkan, tapi kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau tidak akan melepaskan kami anak-anak-Mu, dan Engkau akan melindungi kami dari segala mara bahaya, sehingga Tuhan kami terlepas dan jauh dari segala hal-hal yang tidak diinginkan. Tuhan, sanak saudara kami yang saat ini mengalami korban bencana ini, kiranya Tuhan sendiri akan menguatkan, menghibur, dan menolong mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan, malam ini kami akan berpisah satu sama lain, tapi Tuhan akan terus memberkati, menolong, menyertai kami pada malam hari dalam istirahat malam kami, sehingga besok pagi kami boleh bangun dengan salam sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.